hadir untuk berbagi sharing terkait era yang memang saat ini kita sudah jalani ataupun sedang kita jalani, yaitu adalah era digital. Nah, saat ini saya lebih ke sharing dan berbagi untuk aplikasi e-commerce itu seperti apa, dan pengamalan saya pribadi terkait digital marketing. Kebetulan saya adalah pelaku UMKM juga yang memang betul-betul memanfaatkan era digital yang satu ini sedang kita jalani. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sudah ada yang kenal beberapa dengan saya, ataupun mungkin rata-rata belum kenal ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya pribadi udah pernah kenal sama Pak Nasution, udah kenal juga sama Pak Irfan. Nah, mungkin untuk yang lain saya izinkan minta waktu untuk memperkenalkan diri. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Didi Pratama. Saya asli Bogor. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di e-commerce itu sebagai area sales manager di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Dan kebetulan sebelum di e-commerce sendiri saya pernah bekerja di Ninja Express dan di Halo Dokter, itu sama juga sebagai area sales manager. Next ya. Oke, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, dan di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Di sini ada yang tidak menggunakan atau tidak mengerti gadget? Pasti semuanya sudah mengerti ya bapak-bapak ibu-ibu ya, karena handphone itu dipastikan hampir dari 24 jam itu totalnya 18 jam pasti kita pegang sehari-hari, tidak lepas dari gadget. Artinya semua sudah paham cara menggunakan gadget di era digital ini. Nah, ini yang memang belum rata-rata diketahui oleh kaum awam dan memang bukan pelaku UMKM ataupun bukan pelaku usaha digital online. Jadi, apakah gadget itu bisa menghasilkan uang? Ada yakin, ada yang kurang yakin. Kalau yang sudah yakin berarti sudah mengetahui bahwasanya gadget itu bisa menghasilkan uang, walaupun kita sambil rebahan, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, aku pengen sedikit berbagi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini aku ambil sampel ini. Jadi waktu orang Indonesia dalam mengakses digital marketing di tahun 2022 itu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet adalah 8 jam 52 menit. Ini hasil survei ini saya ambil dari hasil survei yang memang digunakan oleh seluruh dunia. Nah, ini saya ambil untuk khusus di Indonesia saja. Jadi rata-rata setiap hari waktu penggunaan media sosial melalui perangkat apapun itu 3 jam 17 menit. Dari total populasi Indonesia itu sebanyak mungkin berapa puluh juta jiwa di Indonesia itu pengguna aktif media sosial. Jadi mencapai 191 juta jiwa. Jadi artinya pengguna media sosial rata-rata setara dengan 70% dari total populasi di Indonesia pada tahun 2022. Jadi semakin meningkat bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau ini website yang sering dikunjungi orang Indonesia di tahun 2022. Agak kelihatan nggak bapak-bapak, ibu? Burung ya? Kecil ya? Ya, coba. Lihat oleh website yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia, pertama pasti adalah google.com. Kalau kita sering bilang itu adalah Mbak Google, itu nomor 1 di Indonesia. Nah, yang nomor 2 adalah YouTube, dan di bawahnya itu adalah sosial media yang sering kita touch setiap hari. Tapi kurang baiknya orang Indonesia rata-rata dari total 1 sampai 10 aplikasi online yang memang dikunjungi setiap hari itu adalah aplikasi yang memang terkait berita dan terkait informasi yang memang kita butuhkan setiap hari di sosial media. Tapi di bagian sebelah kanan dari nomor urut 15 sampai dengan nomor urut 20 itu semuanya adalah sosial media berhubungan dengan bisnis bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi berdasarkan data di atas, waktu yang dihabiskan pengguna media sosial Facebook dalam 1 bulan itu adalah 10 jam. Instagram itu 9 jam dan Twitter itu adalah 10 jam. Jadi marketplace pun, contoh kita sebutkan marketplace yang memang saya angkat itu adalah yang paling sering digunakan, Shopee 12 jam, Tokopedia 9 jam. Jadi rata-rata itu adalah yang paling tinggi adalah sosial media digunakan
untuk kebutuhan sehari-hari saat ini. Jadi seperti koran dan lain-lain yang memang informasi yang kita biasanya baca itu sudah tersedia di digital. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh di next? Oke. Ini adalah perkembangan sosial media user over time. Jadi penggunaan sosial media dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus melek digital ataupun standar digital? Bahkan pada tahun 2021, penggunaan media sosial itu yang semula berjumlah 170 juta jiwa meningkat hingga 191 juta jiwa di tahun 2022. Jadi kesempatan kita sebagai pelaku UMKM yang memang tadinya berjualan offline, saat ini kita harus betul-betul yang memang memahami era digital. Karena kenapa? Pengguna digital itu setiap tahunnya meningkat terus Bapak Ibu. Dan bahkan paket yang sering dikirim oleh ekspedisi, saya punya datanya, dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Kenapa saat ini banyak yang namanya orang-orang membuka usaha seperti semacam agregator. Agregator itu adalah orang ketiga dari aplikasi dari orang ketiga dari yang namanya logistik untuk menyambungkan kepada UMKM, karena memang keuntungannya marginnya sangat cukup besar di situ, karena tingkat pengiriman paket setiap bulannya atau setiap tahunnya itu selalu meningkat di Indonesia, Bapak Ibu. Boleh di next? Oke, sedikit singkat cerita, saya saat ini mau mengajak Bapak Ibu, mau tidak HP-nya menghasilkan uang? Pastinya kalau kita jawab sama-sama itu pastinya mau. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara untuk menghasilkan uang dari gadget kita dibanding kita menggunakan gadget kita hanya untuk menonton YouTube, menonton berita ataupun menonton lambe murah ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, ini sedikit kita review ya, kita flashback ke belakang. Kenapa harus beradaptasi dengan digital saat ini? Ini yang kita lihat dan sering kita kunjungi ya dari tahun ke tahun. Mungkin kalau lagi lebaran ramai di Matahari. Matahari itu bakal tutup 13 gerai. Kenapa? Matahari itu yang kita ketahui adalah raksasanya retail. Sebelum Ramayana, sebelum adanya mungkin brand-brand lain, inilah adalah raksasa retail di Indonesia. Itu terancam tutup total itu di tahun 2020 kemarin. Saat pandemi, karena tidak beradaptasi dengan digital marketing. Yang kita ketahui itu Matahari awal mulanya itu tidak punya tuh aplikasi untuk berbelanja online. Dia mengandalkan selalu offline. Dihajarlah dengan pandemi, akhirnya tutup 13 gerai di tahun 2020. Nah, tetapi tim marketing yang saya sudah pernah ketemu langsung dengan tim marketing departemen store tersebut, itu mengeluarkan terobosan baru. Tapi sudah telat karena 13 gerai itu sudah tutup. Di tahun 2021 akhir, Matahari baru mengeluarkan aplikasi online yaitu namanya Matahari Store di Play Store. Jadi sangat disayangkan kalau kita zaman digital ini tidak memanfaatkan aplikasi ataupun kita tidak punya toko online untuk menjangkau para user kita di seluruh Indonesia. Kalau misalnya kita hanya offline, kita hanya mengandalkan area cakupan di daerah Bogor dan sekitarnya. Tapi kalau kita punya aplikasi online, itu cakupannya sudah sangat cukup luas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, tertolong ya saat ini Matahari sudah mulai berkembang kembali walaupun sudah banyak toko tutup. Mungkin yang kita ketahui di Bogor itu di depan Taman Kopi, Matahari itu pun sudah agak sepi. Nah, di daerah Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Matahari itu sudah rata-rata tutup karena dihajar saat pandemi, tidak memanfaatkan toko online yang ataupun tidak memanfaatkan aplikasi online untuk menjualkan produk-produk yang memang mereka yakini bahwa mereka masih sangat kokoh untuk berjualan offline. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu. Boleh di next? Oke, aku sedikit mau memperkenalkan aplikasi yang saat ini saya bekerja mungkin di salah satu perusahaan. Itu aplikasi namanya Evermost, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi aplikasi yang dapat menghasilkan uang tanpa modal. Aplikasi ini pure, tidak ada campur tangan orang luar negeri. Jadi kita bangga, saya bangga, aplikasi ini adalah karya anak bangsa Indonesia. Oke, singkat cerita, Evermost ini adalah ada artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Evermost itu artinya adalah everyday net for every Muslim. Artinya adalah
kita menyediakan sebenarnya kebutuhan untuk setiap muslim setiap hari. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang memang kita sediakan adalah pure barang-barang UMKM Indonesia yang kita angkat brandnya di aplikasi kita, dan alhamdulillah sudah mulai banyak brand berkembang dan sudah go internasional. Boleh di next?